Umat Islam yang sudah ada azan, sudah dengar azan tapi tidak sholat menunda, bagaimana di hadapan Allah? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah, kehancuranlah, kebinasaanlah, kerugianlah bagi orang yang sholat. Loh, kok bisa orang yang sholat dapat kecelakaan? Kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang suka menunda-nunda sholat mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat, aktivitas apapun tinggalkan langsung. Saya subhanallah kalau lagi meeting di Jakarta, bahkan sampai pernah meeting dengan bisnis yang cukup besar keuntungannya. Kemudian pas azan saya bilang, maaf, ini waktu azan saya mau sholat. Dihormatin, bahkan ada non muslim yang hadir. Maka saya tinggalkan. Kita lihat kemarin perilaku Raja Salman di Saudi, kedatangan Obama dari Amerika, azan asar, lagi menjamu tamu negara. Dia bilang, maaf saya mau sholat asar. Ditinggal sama dia, pergi sholat. Kemudian seorang muslim di sholatnya. Dan sholat itu berapa lama sih kita kerjain, gitu kan? Absen itu. Saya tanya kalau teman-teman di sini kalau dipanggil sama atasannya, kira-kira langsung dijawab nggak? Jawab. Allah SWT panggil, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, menuju kepada kemenangan. Kita tunda, ngapain tunda? Gitu kan? Sampai saya kemarin di Melbourne dan Sydney di Australia waktu diundang ceramah, ada teman-teman yang bilang, Ustaz, kami kerja sama orang non-muslim. Kami kalau minta waktu khusus sholat tidak dikasih. Saya tanya, Anda kalau ini masalahnya kena kerja sama orang muslim, lebih baik memang kerja sama muslim, gitu kan? Apalagi tempat yang kita leluasa bisa ibadah. Tapi pertanyaannya seperti itu. Lalu saya bilang, Anda kalau ke kamar mandi diizinkan nggak? Diizinkan. Berapa menit? Bebas Ustaz, tentu selesaikan hajatnya. Nggak mungkin orang buang air besar buru-buru gitu kan? Lalu saya bilang, sama halnya, Anda nggak usah bilang pergi sholat, masuk kamar mandi, wudu, memang masjid tidak ada di sana, susah, jauh sekali, tebarin sejadah, walaupun cuma di gudang, di pinggir gang, sholat, jangan tunda. Dan itu waktunya bisa lebih pendek daripada orang kamar mandi. Maksud saya gini, dalam keadaan seperti itu pun masih bisa sholat, apalagi kalau lowong gitu. Cuma karena ada kerjaan di komputer, tinggalkan 5-10 menit saudaraku. Absen kepada Allah, diberkahi hidupnya. Dan subhanallah, setiap orang sholat di awal waktu pasti hatinya lebih plong, tenang, dan pahalanya lebih besar.